Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan status Justice Collaborator kepada Richard Eliezer. Namun status ini kini dipertanyakan oleh penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Untuk jenis tindak pidana apa sepengetahuan saksi ahli yang dapat diberikan kepada seseorang status JC tadi? Dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf menanyakan kepada ahli hukum pidana soal wewenang dan status justice kolaborator. Ahli Muhammad Arif pun menjelaskan, dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sebenarnya sudah dibatasi secara limitatif jenis-jenis tindak pidana apa saja yang bisa diberikan status justice kolaborator seperti korupsi, terorisme, narkotika, perdagangan orang, kemudian kejahatan yang terorganisir. Tetapi di undang-undang ini juga membuka peluang LPSK untuk menetapkan JC di luar yang sudah dibatasi. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu sebenarnya sudah dibatasi secara limitatif ya. Jenis-jenis tindak pidana apa saja yang bisa diberikan status justice kolaborator. Nah, memang ada di bagian akhir itu ada bagian yang kemudian dari yang limitatif menjadi dibuka. Jadi itu kan tindak pidananya sudah ditentukan. Ada tindak pidana berkaitan dengan korupsi, terorisme, narkotika, dan seterusnya, perdagangan orang, kemudian kejahatan-kejahatan yang terorganisir. Tetapi undang-undangnya juga membuka peluang LPSK itu bisa dimungkinkan untuk di luar yang sudah dibatasi itu tadi dengan keputusan LPSK. Justice kolaborator dapat diberikan kepada seseorang dengan syarat bukan pelaku utama dalam tindak pidana. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, LPSK memberikan status justice kolaborator kepada Richard Eliezer. Sebagai JC, Richard Eliezer mematahkan skenario Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam pembunuhan berencana Yosua. Tim Liputan, Kompas TV.